Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna belajar itu buat saya tuh gini, belajar itu proses di mana seseorang itu akan menambah satu hal yang baru pada dirinya. Jadi belajar itu proses perubahan seseorang dari yang tadinya apa adanya jadi ada apanya. Jadi sesederhana itu. Ya jadinya apa adanya tadi apa aja yang ada kan gitu ya. Yang ada apa aja yaitu jadi ada apanya. Jadi yang tadinya si apa ini nggak ada adanya, jadi apa ini jadi ada adanya. Nah gitu. Itu belajar gitu, prosesnya kayak gitu. Nah kan belajar tuh gini ya, apa namanya? Ketika kita belajar, maka sebetulnya kan kita lagi memproses sesuatu nih. Memproses sesuatu. Jadi ada informasi yang masuk, ada input yang masuk, entah itu berupa informasi ya, katakanlah informasinya berupa bahasa, berupa data, berupa gambar, berupa perilaku orang. Nah, informasi ini masuk ke dalam diri kita. Nah, kalau informasinya sifatnya sendiri, singular, jadi kita yang mencari, informasi itu datang, itu memang bisa dicerna. Tapi ternyata keberadaan orang lain, nah istilahnya itu apa? Presence of others, yang ngebantu kita untuk punya sikap, punya pendapat terkait satu hal, itu ternyata lebih berkesan. Karena ada polarisasi, jadi ada nuansa atau muatan emosi ketika ada temennya. Jadi ketika kita belajar, kemudian ketika dalam proses belajar itu ada yang menemani, ada temennya, maka ini tuh nggak sekedar informasi, tapi ini jadi punya muatan lain. Muatan apa? Muatan emosi. Jadi teman belajar ini penting membuat. Jadi gini, kalau informasi itu punya muatan emosi, nggak sekedar informasi yang singular, nggak cuma data atau informasi yang masuk, dia akan lebih lama menetap, gitu. Lama melekat. Kalau benar ya, kalau benar. Jadi, bahkan informasi dan berita yang nggak benar pun, kalau masuk bersama dengan teman belajar, itu akan mudah terserap. Jadi sebetulnya ada jadi dua sisi mata uang nih. Kadangkala sesuatu itu positif, bagus, kalau memang teman belajarnya benar dan juga yang dipelajari benar, gitu. Tapi ini juga jadi hal yang nggak bagus ketika teman belajarnya nggak bagus, jadi menjadikan hal-hal yang tadinya netral, si informasi muatannya kalau singular sendirian itu netral, tapi kalau bersama teman belajar, loh ini jadi sesuatu yang kenapa kok jadi negatif ya gitu. Itu sih yang pentingnya tuh di situ. Jadi ada muatan emosi yang dan membuat si informasi dan proses belajar ini lebih melekat pada diri seseorang gitu. Oh, oke. Nah, pada awalnya kan kita nggak bisa milih-milih ya. Makanya semua teman ya kita gini. Kita berteman kan dengan siapa aja, bahkan dengan orang yang sama sekali kita nggak kenal, kita memutuskan untuk berkoneksi atau berelasi sama dia. Nah, kalau memang sudah punya tujuan belajar, nah itu yang penting ya. Jadi, apakah, sebenarnya ada dua sih sebenarnya tipe teman itu ya, kalau dari segi pembelajaran berarti ya. Yang pertama ya kita memang berelasi karena proximity atau jarak. Kita kenal karena jarak. Ya kebetulan dipertemukan satu tetangga, satu RT, kebetulan ketemu di satu sekolah yang sama itu ya. Itu teman, tapi belum tentu jadi teman belajar. Gitu ya. Jadi ada tahapan dulu nih. Ketika kita diperkenalkan sama seseorang karena jarak, karena proximity ya namanya teman aja, teman biasa. Tapi kalau ternyata kita punya satu tujuan bahwa aku ingin punya perubahan nih. Aku ada keinginan untuk berubah. Aku ingin menambah sesuatu. Mau itu skill, pengetahuan, dan kayaknya aku butuh teman. Gitu. Nah, maka pencarian itu bergabung dengan komunitas itu jadi level tersendiri. Namanya teman belajar. Nah, ada juga tipe teman lain. Teh Andin ya. Teman yang kita, kayaknya aku kesepian nih. Butuh teman untuk memadu kasih. Nah, itu teman lain ya. Itu beda lagi. Tapi intinya gini, kita juga sebetulnya nggak bisa pilih-pilih. Makanya ketika mau ngomongin teman belajar, maka kita harus perlu tahu dulu nih, saya pengen menambah ranah apa, pengen menguasai skill apa, ingin nambah pengetahuan dalam bidang apa, ingin berubah menjadi apa, baru cari temannya. Kebalikan, berarti kita akan harus mendekat secara jarak sama orang-orang itu. Atau secara komunitas lah, mau itu jarak fisik ataupun jarak dunia maya. Tapi beda nih sama orang-orang yang teman biasa, karena diperkenalkan karena memang jarak. Jadi Teh Andin tiba-tiba udah punya tetangga misalkan ya.
jadi temenan. Tapi kan belum tentu ada teman belajar. Maka yang dimaksud nanti teman belajar adalah orang-orang atau lingkungan yang mampu mensupport kita supaya apa-apa yang kita inginkan terkait tujuan-tujuan pembelajaran itu lebih melekat. Nah, itu yang dimaksud teman belajar gitu. Nah, ini juga tergantung lagi. Jadi kan tadi dimulai dari kita ingin mendapatkan skill atas sesuatu, lalu kemudian nyari temennya, nyari orang-orang yang punya minat yang sama, atau nyari orang-orang yang berada pada lingkungan di mana ketika kita masuk ke situ, maka tujuan-tujuan pembelajaran kita jadi meningkat. Nah, makanya itu jadi teman belajar. Nah, tapi setelah punya teman belajar, ternyata orang juga memfungsikan teman-teman ini secara berbeda nih, Teh Andin. Jadi ada yang memfungsikan teman ini sebagai partner kompetisi. Artinya saya nggak butuh dia untuk, jadi gini, saya nggak butuh dia untuk belajar. Jadi saya nggak butuh dia untuk nemenin saya belajar. Saya butuh dia sebagai pembanding saya. Jadi saya menjadikan dia kompetitor, kebayang nggak? Itu kan jadinya sebetulnya teman belajar, tapi dijadikan sebagai kompetitor. Satu. Ada yang kedua, tipe kedua. Ada teman belajar yang kita jadikan kolaborator. Jadi aku tuh nggak bisa ngerjain sesuatu, nggak bisa ngerti sesuatu tanpa dibantu sama kamu, gitu. Kebayang nggak? Jadi ada teman-teman yang, aduh aku nggak akan bisa ngerti ini nih, nggak akan bisa hafal tentang ini, nggak akan bisa paham tentang ini. Kamu mau nggak jadi partner belajar? Jadi aku tuh butuh kamu dalam rangka mengingat, saling mengingatkan, apa itu kolaborator. Terus ada juga yang tipe ketiga, tipe yang butuh audiens. Jadi kita itu kita punya teman belajar supaya kita mengajarkan. Jadi yang kita butuhkan itu bukan tempat belajar, tapi kita butuh audiens di mana saya bisa mendelivery sesuatu. Kamu ngerti nggak kira-kira yang saya delivery? Ketika saya bisa mendelivery si materi ini, pengetahuan ini dengan baik, maka itulah yang dimaksud dengan itulah yang dimaksud dengan teman pembelajaran yang tipe audiens gitu. Itu ketiga tuh. Ada juga tipe keempat. Memang kita nyari teman belajar bukan sebagai teman dalam arti kompetitor, bukan sebagai teman dalam arti kolaborator, bukan juga dalam arti teman sebagai audiens, tapi sebagai mentor. Jadi kita tuh lagi nggak nyari teman belajar, tapi kita lagi nyari orang yang bisa ngajarin kita, tapi bareng-bareng terus. Kan bedanya teacher, counselor, coach, sama mentor tuh salah satunya mentor itu pasti mendampingi kita dan ngajak kita untuk bisa belajar. Nah, 4 tipe itu. Jadi belum tentu ketika kita punya teman belajar ya memang kepengen kita ya jadi itu. Tergantung, ternyata kita bisa memfungsikan teman belajar kita beda-beda dan ada tipe orang yang juga beda-beda gitu. Kalau di masa pandemi ini justru kan orang tuh jadi berkomunitas ya sebetulnya. Jadi bagaimana cara nemuin teman belajar di pandemi ya pasti di dunia maya. Makanya makanya gini, ketika kita ingin mendapatkan satu ilmu tertentu, satu pengetahuan tertentu, ingin berubah menjadi ke arah tertentu, biasanya kan kita akan masuk ke komunitas tertentu, masuk ke komunitas pembelajaran tertentu. Nah, itu yang penting banget. Masuk ke komunitas pembelajaran, di sana kita mengenalkan diri, langsung mulai memprospek orang-orang gitu ya. Kata-katanya itu memprospek orang-orang, kira-kira mana ya yang bisa saya jadikan partner belajar, atau sudah cukup masuk komunitas juga udah cukup. Misalkan nih, nanti misalkan saya bakal bikin kelas My Journey of Insecurity. Jadi tempat belajar di mana orang-orang ngelepas atau juga menghilangkan rasa ketakut dan juga rasa tidak amannya tentang sesuatu, insecurity. Nah, nanti di kelas itu kan ketemu orang lain di situ. Apakah cukup nggak di komunitas belajarnya? Kalau nggak cukup, berarti harus punya pendamping, harus punya mentor, harus punya tutor. Nah, kayak gitu, tipe-tipe kayak gitu. Jadi, kita mulai dulu dari memang kita pengen apa sih? Pengen dapat skill apa? Pengen merubah diri ke arah mana? Lalu butuh materi apa, topik apa, butuh kemampuan apa. Nah, gabung di komunitas, di provider, penyelenggara yang bisa menyediakan itu, nanti akan ketemu orang-orang, dipertemukan, didekatkan secara virtual dengan orang-orang tertentu. Nah, dengan orang-orang itulah kita menjalin hubungan, gitu.